Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Banyak apologet Kristen mencoba tampil untuk menyelesaikan polemik rencana Allah atau rencana iblis dalam setan. Dan Patris Allegro tetap konsisten dengan menyatakan bahwa ada yang kurang dalam polemik-polemik tersebut. Ada yang kurang, sehingga orang bisa pilih ayat untuk meneguhkan tafsirannya, dan tidak ada yang berhak untuk mematahkan itu selain diolok-olok, diejek-ejek, diserang dengan ad hominem. Jadi polemik Protestan tidak akan berhasil karena mereka tidak memahami misteri Paskah secara utuh. Akan saya jelaskan berikut ini. Mari kita lihat sekali lagi, once again, setelah Inyo Manis dalam video terbarunya mengajukan pendapat, ya mengulang-ulang hal yang sama. Tapi biblika, tapi Edis juga biblika sih. Masalahnya kenapa tafsirnya harus begitu dan bukan seperti ini? Ya, tafsirnya harus seperti itu dan bukan seperti ini. Bukankah iblis itu juga tindakan, bukan iblis ya. Bukankah salib itu juga tindakan dari Pilatus, keputusan Kayafas, keputusan para ahli Taurat dan orang Farisi? Kenapa kok larinya ke iblis ya? Ini persoalan mendasar metafisika yang tidak disenggol, tidak disinggung oleh para polemikus soal salib, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Mari kita bahas. Apa istilahnya? Saya beri judul di sini apa ya, untuk memudahkan kita. Ya, kembali dengan judul yang sama. Penyalipan itu rencana Allah atau rencana iblis ya. Tapi ini adalah analisis apologetik berdasarkan prinsip metafisika, ordo entis, privatio boni, dan voluntas Dei. Nah, tiga hal ini yang diabaikan dalam penjelasan-penjelasan sehingga jatuhnya ke entah tidak cukup, sudah benar tapi tidak cukup, tetap menimbulkan lubang, menjadi bocor. Bisa bocor secara logika, bocor secara konsistensi, dan bocor secara apa lagi, bocor secara teologi juga bisa. Nah, perdebatan panjang soal penyaliban Yesus ini kerap ya, baik antara orang Kristen seperti yang kita saksikan atau dengan orang bukan Kristen, itu jatuh pada dikotomi sempit sebenarnya. Apakah penyaliban itu rencana Allah atau rencana iblis? Padahal sebagaimana saya tegaskan dalam video pertama, penyaliban itu sebenarnya multi agensi. Masing-masing agen bertindak dengan motif dan kausa finalis yang berbeda-beda. Tapi itu tidak pernah disinggung ya. Oke. Di berbagai forum, teks Yohanes 8:44 dan Yohanes 13:27 dipakai untuk menuding penyaliban sebagai rekayasa iblis. Sebaliknya, nubuat Yesaya 53 atau Mazmur 22 ditarik untuk menegaskan bahwa itu rencana Allah. Sayangnya, kedua pihak yang berpolemik ini seringkali hanya bertempur di ranah biblika permukaan, melupakan landasan filosofis teologis yang sebenarnya menentukan arah diskusi. Ordo entis, tatanan keberadaan, privatio boni, kejahatan sebagai ketiadaan kebaikan, dan voluntas Dei, kehendak Allah. Mari kita lihat yang pertama, ordo entis atau tatanan keberadaan yang abadi. Dalam tradisi realisme metafisik, khususnya Thomas Aquinas, Allah adalah ipsum esse subsistens. Jadi kita harus mulai dengan pernyataan, apa itu Tuhan? Apa? Tuhan itu apa sih? Nah, pertanyaan ini yang tidak terjawab. Sehingga orang, rencana Allah atau rencana iblis? Pertanyaan yang tidak terjawab, apa itu Allah? Apa itu iblis? Nah, ini kan, apa itu Allah? Apa itu iblis? Ini tidak terjawab. Allah, mari kita mulai dengan dasar metafisika. Allah adalah ipsum esse subsistens, bahasa Latin yang berarti ada yang berada dari dirinya sendiri. Ada itu sendiri ya. Semua makhluk berada, atau kalau disebut ens, semua makhluk itu berada hanya sejauh mereka berpartisipasi pada keberadaannya yang berasal dari Allah itu sendiri. Jadi Allah memberikan eksistensi kepada esensi manusia sehingga saya bisa ada ya. Nah, karena itu tidak ada peristiwa sejarah termasuk penyaliban yang terjadi di luar tatanan keberadaan yang ditopang oleh Sang Ada. Sampai sini bisa paham ya. Allah adalah ipsum esse subsistens, maka apapun tidak ada di luar tatanan keberadaan itu, bukan?
Salib bukan kecelakaan sejarah atau kemenangan iblis di luar kendali, melainkan peristiwa yang masuk ke dalam tatanan keberadaan yang sudah ditata sejak semula. Seperti ditegaskan Aquinas dalam Summa Theologiae Pars 3, ya, question 46, artikel pertama. Penderitaan Kristus terjadi karena convenience, kelayakan dalam rencana ilahi, agar keselamatan manusia terjadi dengan cara yang paling sesuai dengan hikmat Allah. Mengabaikan tatanan keberadaan atau ordo entis ini membuat perdebatan hanya berkisar pada siapa aktor di permukaan, Yudas, imam Yahudi, atau iblis. Padahal aktor-aktor itu hanyalah causae secundae, penyebab-penyebab sekunder yang bekerja dalam tatanan sebab akibat yang lebih tinggi. Sampai sini bisa tangkap sedikit ya. Oke, itu tentang ordo entis. Jadi Allah itu sang ada sendiri. Segala sesuatu sejauh dia ada itu tidak di luar kendali. Ya. Yang kedua, privatio boni. Kejahatan itu tidak menciptakan sesuatu. Kejahatan itu bolong sebenarnya, kebolongan. Agustinus dalam De Civitate Dei, salah satu karyanya yang masyhur, menegaskan bahwa dalam bahasa Latin, malum non est substantia. Kejahatan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Malum non est substantia. Melainkan privatio boni. Dalam bahasa Latin berarti ketiadaan kebaikan yang seharusnya ada. Iblis tidak mencipta rencana baru, dia hanya membelokkan kehendak baik menjadi kehendak jahat, bolong. Ya. Kalau penyalipan dipandang sebagai rencana iblis, seolah-olah iblis mampu menyaingi Allah dalam membuat rancangan setara. Ini kekeliruan fatal yang sebenarnya asumsi yang keliru dari Platonistik dan Manikeistik sebenarnya, dari Zoroastrianisme sebenarnya. Menaruh nihil pada level yang sama dengan ens. Ini sebenarnya asumsi yang sudah salah. Jadi pertanyaan bahwa apakah salib itu rencana Allah atau rencana iblis, ini sudah salah dari asumsinya, karena iblis disejajarkan dengan Allah. Padahal iblis itu sesuatu yang kurang, bolong. Allah itu substansi. Nah, dalam realitas ontologis, rencana Allah adalah positif, substansial, penuh keberadaan. Sementara rencana iblis hanyalah kekosongan yang menempel pada yang ada. Dengan kata lain seperti ini, kebencian para imam, pengkhianatan Yudas, atau manipulasi iblis hanyalah lubang bolong di kain sejarah. Justru di balik lubang itu, cahaya rencana Allah makin jelas. Salib sebagai sarana keselamatan. Ya. Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah, kalau begitu Allah ini pencipta kejahatan, bukan? Ya itu. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membenarkan Deki dan kawan-kawan tambah Inyo manis. Sementara siapa? Edis dan Episkop Daniel masih berada di level bawah yang belum bisa membedakan ordo entis, keberadaan dalam ordo entis. Jadi Deki dan kawan-kawan sudah naik di atas, melampaui itu. Meskipun tidak sadar, mereka sudah mengasumsikannya tanpa sadar. Nah, yang berikut ada voluntas Dei, kehendak yang berlapis. Kehendak ilahi itu kehendak yang berlapis. Aquinas membedakan dua macam kehendak Allah. Ini tidak diadres oleh teologi reformat dan Deki dan kawan-kawan. Ada voluntas beneplaciti, kehendak perkenan Allah, yaitu rencana positif Allah yang menetapkan keselamatan melalui Kristus, dan voluntas permissiva, kehendak izin Allah, di mana Allah mengizinkan kejahatan demi terwujudnya kebaikan yang lebih besar. Ingat, di sini permissiva, bukan efektiva. Iya, kelihatan seperti permainan kata doang. Hati-hati, pegangan. Penyalipan berdiri di persimpangan keduanya sebagai beneplacitum, salib beneplacitum, artinya yang baik, perkenanan yang baik. Salib adalah jalan keselamatan,
Sementara sebagai permisio, Allah membiarkan Yudas, imam-imam, dan iblis melaksanakan kehendak jahat mereka, tetapi semuanya ditundukkan pada tujuan ilahi. Dengan kata ini, secara beneplacitum, salib kehendak Allah, secara permisio, salib itu rencana iblis. Secara permisio. Yesus sendiri menegaskan hal ini di Getsemani. Jadilah kehendakmu. Matius 26 ayat 39. Dalam 3 kali doa, dia menunjukkan bahwa salib bukan sekedar produk intrik manusia atau iblis, melainkan ketaatannya pada voluntas Dei. Nah, ada perspektif kitab suci yang penting, itu dari Eden ke Golgota. Sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Dengan kacamata yang seperti ini kita bisa melihat kesinambungan. Sejak Kejadian 3-15 yang sering disebut sebagai proto-evangelium, Allah sendiri menubuatkan seorang keturunan perempuan akan menghancurkan ular itu. Itu rencana ilahi, bukan bisikan iblis. Kemudian dalam Mazmur 22 ada detail penderitaan. Tangan kaki ditusuk, pakaian diundi, menubuatkan salib dengan presisi. Kemudian Yesaya 53, hamba Tuhan diremukkan karena kehendak Tuhan sebagai korban penebus salah. Ketiganya menunjukkan bahwa penyaliban bukan improvisasi jahat, tetapi bagian dari master plan Allah sejak awal. Nah, kesalahan dalam debat kontemporer yang sekarang kita saksikan di sosial media adalah, menjadi buntu ya. Kenapa perdebatan soal rencana Allah versus rencana iblis ini menjadi buntu dan akhirnya hanya sekedar ad hominem, Injil palsu dan lain-lain. Pada itu ada benarnya juga dalam kadarnya. Karena yang pertama, mengabaikan ordo entis, melihat hanya level fenomenal, lupa bahwa seluruh realitas berada dalam tatanan Adam. Yang kedua, mengabaikan privatio boni, memperlakukan rencana iblis seolah sejajar dengan rencana Allah. Padahal kejahatan hanyalah ketiadaan kebaikan. Dan yang ketiga, mengabaikan voluntas Dei, gagal membedakan kehendak berkenan dan kehendak izin Allah, sehingga mengacaukan grand design dengan tindakan partikular. Jadi ada grand design, ada tindakan partikular. Hasilnya, debat jadi kusir, penuh serangan pribadi, bukan penyingkapan misteri keselamatan. Jadi implikasi apologetiknya jelas. Terhadap protestantisme sola scriptura, membaca teks tanpa fondasi metafisik menghasilkan tafsir sepotong yang gampang menyebut salib sebagai rencana iblis. Sementara tradisi Katolik menekankan kesatuan kitab suci, tradisi, dan akal budi filosofis. Terhadap skeptisisme modern, menganggap salib hanya tragedi politik Yahudi Romawi itu adalah reduksi. Salib hanya bisa dimengerti bila ditempatkan dalam voluntas Dei yang abadi. Dan bagi iman Katolik, misteri salib memperlihatkan sinergi antara kebebasan manusia, tipu daya iblis, dan rencana keselamatan Allah. Salib bukan teater boneka pencet, ya. Ini melawan predestinasi mutlak Allah reform. Salib bukan teater boneka pencet, di mana Allah adalah sutradaranya dan semua pemain dipencet-pencet. Ya, tinggal kalau tidak beres ganti saja, tidak beres ganti. Begitu. Semua kejahatan direlatifkan di hadapan grand design Sang Pencipta. Jadi saudara-saudari, penyaliban Yesus Kristus bukanlah rencana iblis, melainkan grand design Allah adiluhung yang ditetapkan sejak awal. Ini muncul kata predestinasi, ya. Jangan lari ke Calvin. Calvin itu bidat double predestinasi. Iblis dan manusia memang bertindak jahat, tetapi kejahatan mereka hanyalah privatio boni yang Allah izinkan agar kebaikan yang lebih besar terwujud. Maka pertanyaan, rencana Allah atau iblis adalah salah arah. Jawaban yang benar, salib adalah voluntas Dei yang dilaksanakan melalui sejarah manusia yang retak dalam ordo entis yang hanya Allah kuasai. Inilah inti iman Katolik. O felix culpa, o dosa yang berbahagia, sebab karenanya kita memiliki penebus seagung ini. Itu dalam pujian Paskah, Preconium Paschale, ketika ada upacara cahaya, ya.
Oh, Felix culpa. Dan di situ kita mendengar kata apa? Lucifer, pembawa cahaya. Jadi menurut saya polemik di kalangan non-Katolik berputar di sini. Ayat mana? Ini ayat mengatakan ini, tapi Edis kan bisa bilang ini ayat juga mengatakan ini. Lalu akhirnya tidak bisa berargumen lagi karena menemui jalan buntu. Akhirnya itu Injil palsu, itu song, itu apa? Itu bukan debat, itu polemik murahan. Jadi Patrice Allegro tetap hadir untuk menyatakan konsistensi keutuhan kebenaran di dalam gereja Katolik. Ingat, kebenaran tentang Kristus hanya ada secara penuh di dalam gereja Katolik. Di Protestan ada berkas-berkas, ya, itu hasil ledakan granat reformasi. Masih mau pilih serpihan-serpihan atau masuk sih? Masih mau kasih baku toto itu serpihan-serpihan, atau tinggalkan dan ambil yang penuh, grand design, full plenario, makna yang penuhnya hanya ada di dalam gereja Katolik. Siap? Misteri salib, misteri Paskah, mysterium fidei. Kristus sudah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus sudah wafat, Kristus telah bangkit, dan Kristus akan kembali. Mysterium fidei, bukan sola scriptura. Oke.